pahlawan, misalnya itu dari ketekunan dan itu kepribadian ataupun tentang keberanian. Dan yang kedua yaitu siswa mampu menyampaikan isi tes biografi secara lisan dengan variasi penyampaian. Yang ketiga, siswa menunjukkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan menghargai tokoh. Untuk mengatakan mereka ini, saya akan men-share sebuah video yaitu tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Cek masing-masing, tolong pahami dan silakan Anda kesimpulan dari video tersebut yang sudah di-share. Pembelajaran berharga apa yang bisa dipetik dari video Ki Hajar Dewantara? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Pendidikan adalah kunci kemerdekaan. Pendidikan adalah kunci kemerdekaan, betul sekali. Dari biografi Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa pentingnya pendidikan, dan Ki Hajar Dewantara ini sangat memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu dengan pendidikan. Ki Hajar Dewantara ini juga sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan karena mereka memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh dan penuh perjuangan. Perlu kalian ketahui hal itu juga. Dan itu saja tentang jawaban yang bisa diberikan oleh teman kalian. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, silakan. Semangat juang yang tinggi. Semangat juang yang tinggi, betul sekali. Ini berkaitan juga dengan jawaban yang nomor 1 ya. Yang tadinya adalah pendidikan adalah kunci kemerdekaan, dan ini juga termasuk dalam unsur semangat juang yang tinggi. Jadi kalau untuk memperjuangkan pendidikan harus mempunyai semangat yang tinggi. Betul begitu? Ya. Nah, jadi buat kalian sebagai pelajar jadi harus memiliki semangat juang yang tinggi, contohnya seperti belajar yang tekun, menaati aturan sekolah, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Oke, kasih aplaus untuk yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sekarang Ibu juga mau tanya tentang mengapa penting mengenang perjuangan tokoh bangsa. Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Silakan. Menghargai kemerdekaan yang sudah diraih. Menghargai kemerdekaan yang sudah diraih, betul sekali. Jadi bahasanya kita itu mengapresiasi apa yang sudah diraih oleh pahlawan yang sudah berjuang sebelum kita ya. Untuk itu buat kalian, hargailah apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan, misalnya itu seperti biografi Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu pendidikan. Jadi kalian jangan malas, karena itu termasuk perjuangan dari pahlawan kita. Nah, untuk selanjutnya ada yang bisa menjawab lagi? Silakan. Semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Untuk ini semangat nasionalisme dan cinta tanah air yaitu kita itu harus mencintai tanah air kita sendiri. Maksudnya mencintai budaya lokal sendiri tanpa membawa budaya-budaya asing. Boleh membawa budaya asing, cuman mengimbangkan. Jangan terlalu terjun ke dunia asing. Misalnya seperti budaya, fashion ataupun hal lainnya yang bisa melunturkan budaya sendiri. Bisa dimengerti anak-anak? Kasih aplaus untuk yang sudah. Baik anak-anak, untuk materi kali ini Ibu akan jelaskan tentang teks biografi. Ada yang sudah tahu apa itu teks biografi? Oke. Ibu akan jelaskan di sini teks biografi yaitu teks yang menceritakan riwayat hidup seorang tokoh mulai dari kelahirannya,
sehat. Namun Soekarno menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Oke, sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk biografi yang sudah dibacakan oleh teman kalian, apakah ada pertanyaan tentang biografi tersebut? Silakan. Mengapa Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator, Bu? Mengapa Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator ya? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Silakan. Karena jasa dan perjuangannya sebagai pembaca teks proklamasi dan mengakhiri penjajahan. Karena perjuangannya telah membacakan teks proklamasi ya. Betul sekali. Jadi kenapa Insinyur Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator? Nah, salah satunya tentu kalian sudah ketahui yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama kita dengan Bapak Wakil Muhammad Hatta. Nah, jadi itu termasuk perjuangannya Bapak Insinyur Soekarno untuk mengakhiri penjajahan yang telah lama dirasakan oleh negara Indonesia kita ini. Dan pada saat itu, di tanggal itu juga Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta telah mengakhiri dan memutuskan bahwa di Indonesia tidak ada penjajahan lagi. Artinya negara sudah merdeka. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan cara membaca teks biografi dengan gerakan variatif. Yaitu gerakan variatif bisa dari mimik muka, gerak tubuh, dan lainnya. Misal suasananya sedih, kita harus ikut sedih. Suasananya bahagia, jadi mimik muka harus ikut bahagia. Di sini Ibu akan mencontohkan sedikit tentang biografi dari pahlawan Jenderal Sudirman dan strukturnya. Bisa dipahami dan didengarkan ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan membacakan tentang teks biografi pahlawan Jenderal Sudirman dan strukturnya. Nah, itulah contoh dari pembacaan biografi variatif, artinya menggunakan mimik muka dan juga gerak tubuh. Jadi untuk kalian nanti di pertemuan selanjutnya kalian harus belajar tentang pembacaan biografi di mana menggunakan bahasa kalian sendiri supaya lebih enjoy ya. Untuk memperkuat materi yang kita sudah pelajari hari ini, Ibu ada pertanyaan lagi. Apa nilai pelajaran yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang Ibu sebutkan tadi, misalnya apa saja? Semangat belajar. Betul. Yang kedua yaitu cinta tanah air. Sekali. Nah, untuk itu perlu kalian ketahui kesimpulan dari pembelajaran saat ini yaitu kita bisa mengambil pelajaran berharga dan inspiratif dari biografi pahlawan kita. Untuk mengambil pelajaran dan inspirasi dari tokoh pahlawan ataupun hal yang kalian sukai, misal itu dari orang-orang yang kalian idolakan, tapi maksudnya di sini menginspirasi itu tokoh yang kalian idolakan itu memiliki sifat ataupun kepribadian yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu kehidupan yang positif ya. Untuk itu buat kalian dimanapun kalian berada ataupun kalian menyukai seseorang dan mengidolakan seseorang, upayakan hal-hal yang bisa dipetik dari orang tersebut, yaitu hal-hal yang bisa membawa ke hal-hal yang positif. Misalnya, kenapa kau menyukai orang tersebut? Karena dia rajin, karena dia pintar, begitu ya? Bisa dipahami? Bisa.